suasana seru ya? Seru banget. Jadi bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa kalau ini seolah-olah urusan pribadi. No. Ya betul. Ini soal negara, keamanan, pertahanan, ya luar biasa. Pokoknya CPK ini membanggakan lama-lama CPK ini. Masya Allah. Tapi yang betul, ini kan kita lagi bicara negara. Jadi kita bicara negara, apalagi di kancah internasional, kita tidak boleh sungkan di dalam menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Bayangkan kalau kita di forum internasional, lalu sungkan menyampaikan, nah ini bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina kalau bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia itu telah Anda lakukan. Kita harus katakan, ketika kekuatan militer Anda mendekati wilayah Indonesia, mengganggu kedaulatan Indonesia, harus dikatakan, tidak bisa sungkan. Nah, tetapi pribadi baik-baik saja, tapi gagasan, sikap, nah itu disampaikan. Jadi dalam sebuah forum debat ya, pikiran-pikiran itu harus disampaikan. Walaupun seru ya, Seru antara tegang dan tadi yang paling seru yang mana Gus? Kelihatannya Gus. Yang paling seru ya pertanggungjawaban sebagai pejabat publik masing-masing gitu, yang harus membuktikan kinerjanya ke depannya, visi. Iya, itu nah ini teman-teman udah pada ada Gus. Ini baru pertama kali ini saya dengar nih dari Mood Swing. Bapak semangat, I love you full sekebon. I love you so full sekebon. Alright. Abah kacamatanya udah ganti belum? Udah, alhamdulillah ini udah ganti. Dan ketika ganti baru sadar bahwa ternyata emang kacanya yang dulu udah nggak jernih lagi. Gitu. Begitu pakai baru sadar. Ini Zahra Sari Harahap. Pak, tolong semangatin buat move on dong. Pak, capek kejebak masa lalu. Nasihatnya guys. Kalau ada yang pengen move on, coba abahnya yang harus jawab, pada anaknya itu abahnya itu. Gini, yang udah lewat itu tidak bisa kita ubah. Mau dipikirkan atau tidak dipikirkan nggak bisa diubah. Sudah terjadi. Jadi kalau sudah kejadian, udah ambil hikmahnya. Lalu tengok ke depan. Nah, kalau ke depan, yang besok, yang lusa, yang minggu depan, yang tahun depan, itu tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Tapi yang sudah lewat sudah. Dipikirkan, nggak dipikirkan, nggak ada perubahan. Jadi nggak usah dipikirkan. Dan itu caranya ya kalau mikirin berhenti. Jangan, saya mau ke depan. Jangan memikirkan yang kemarin dan memikirkan yang sudah lewat. Yang sudah lewat disyukuri, diambil pelajarannya, kemudian siap-siap untuk yang besok. Prinsipnya begitu. Nih, sesudah debat, apapun yang harusnya berkata begini, harusnya begini, udah lewat. Kita mau bilang apapun nggak ada artinya. Ini nggak usah dipikirin. Gitu ya. Salah satu tipsnya. Tambahan nggak Gus? Ya, selain nggak ada gunanya merenungi kesalahan, kekurangan, peristiwa. Ya itu nanti aja dievaluasi. Yang penting kedepannya ini yang dipikirin. Karena masa depan lebih penting lah daripada yang lama-lama. Dan jangan mudah nyesal. Saya juga dulu pernah waktu masuk sering gampang menyesal gitu ya. Kenapa? Setelah selesai kita hadapi kita gitu ya, menyesal. Pas berubahnya tuh gimana Gus? Dari mulai sering menyesal jadi tidak, gimana ya? Kadang mungkin mereka pengen ya tentu soal pengalaman waktu itu penting. Tapi semua pengalaman itu bisa dipercepat kok. Nggak perlu butuh waktu. Yang penting apa? Mulai dari cara berpikir kita harus kita ubah. Cara berpikirnya lebih banyak berpikir ke depan lah. Jangan menggunakan kaca spion, kita gunakan kaca depan. Benar. Jangan terlalu banyak berkaca spion. Ya. Terus alhamdulillah amin. Ini harus diturunin dikit nih. Bah, sing kuat. Sehat terus, Bah. Insyaallah, amin. Ntar ini gimana caranya biar bisa agak nunduk dikit.
banyak yang nadar. Iya. Banyak nadar ya. Di Twitter ya. Iya, Masya Allah. Hanya di Twitter ya yang nadar. Nadar di Di TikTok belum kelihatan ya. Ayo yang TikTok kapan nadar kita? Mbah, apa solusinya dong biar tetap semangat jadi tulang punggung keluarga yang jauh dari orang tua? Waduh, ini luar biasa nih. Dance kakak. Jadi tulang punggung keluarga itu memang satu sisi terasa beban. Namanya juga tulang punggung, dia menopang badan. Tulang punggung keluarga berarti menopang keluarga. Di sisi lain, itu satu kesempatan bahwa kerja Anda itu bermakna. Iya. Kerja Anda itu dirasakan oleh keluarga, bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Dalam hitungan waktu Anda lagi nabung pahala, dan nantinya pada waktunya keluarga yang Anda topang insya Allah akan ikut menopang Anda juga di kemudian hari. Jadi jaga semangat. Kalau lagi berat, seperti saya pernah bilang, jangan pernah merasa sendirian, dan jangan pernah merasa Anda orang pertama yang merasakan sesuatu yang berat. Pasti ada orang lain yang pernah merasakan yang Anda rasakan sekarang. Bila tadi tulang punggung keluarga terasa berat, orang lain pernah melewati. Bila orang lain bisa, insya Allah Anda bisa juga. Ya, gitu ya. Yuk, apalagi Tetap semangat. sambil gerakin, Gus. Iya. Sepil kacamata Abah. Ini kacamata, ya baru tuh bentuknya sama sih. Saya nggak ganti bentuk. Di mana? Oh iya tuh. Ini tuh di ITC Glodok. Oh. Jadi kacamata ini unik ya. Saya dulu punya sahabat, seorang aktivis organisasi aktivis Buddha. Jadi beliau ini aktivis organisasi Buddhis. Kemudian ketika saya ngobrol diskusi, dia punya toko kacamata. Waktu itu saya masih di kementerian. Jadi terus ini lagi saya lagi butuh ganti. Terus tempat saya aja. Akhirnya dikirim sama dia. Dianya datang dengan orangnya, terus cobain kacamata. Nah semenjak itu saya kalau perlu kacamata udah tinggal kontak dia aja. Dengan ukuran Namanya Pak Erwin. Nah, jadi Pak Erwin ini di ITC Mangga 2, tapi dia juga punya tempat di Senayan. Bukan Senayan ya, apa sih namanya, ITC Senayan nggak salah. ITC Senayan. Tapi namanya ITC. Kalau butuh-butuh saya tinggal kontak aja sama dia. Jadi ketika kemarin kacamata ini Gus, pas acara di Tasik itu ada orang yang semangat sekali. Jadi tidak menurut saya sih tidak punya niat melukai atau apapun. Cuman karena dia berusaha menerobos, maka harus kuat tenaga, dan ketika sampai dia menarik saya untuk memeluk, ketarik kepalanya, kepala saya ketarik, kacamatanya ketarik, jatuh kacamatanya. Nah jatuh di antara orang banyak, keinjak kacamatanya. Jadi patah lah tuh, bawa cadangan, nah nggak bawa cadangan. Jadi waktu itu langsung dilem, dibawa pulang. Nah malam itu juga saya kontak kepada beliau dan terus disiapin sekaligus kacanya baru. Gitu sih ceritanya. Spill kacamata Abah. Mbah Cilengsi, halo Cilengsi, kumaha damang? Nahdiyin bersatu. Motivasi. Pontianak, salam. Sambil minum ya, tehnya enak nih Gus. Teh hijau. Teh apa nih Gus? Teh hijau ini. Teh hijau ya. Berbaginya belum nih karena dari jauh. Mbah kapan ke Bekasi sama Gus Imin ya? Insya Allah nanti kita ke Bekasi. Sukabumi, salam dari Korsel. Pak, jangan lupa makan. Ya, Insya Allah. Ke Mesir, insya Allah. Jadi teman-teman semua, kita udah sempat ngobrol ya Gus ya. Ya, senang sekali. Apa Gus? Sama Kalimat terakhir nih Gus kita buat teman-teman. Ya, pokoknya diskusi itu pasti ada untungnya, termasuk ngobrol yang saling berbagi pengalaman. Saya lihat masa
Anies live ini betul-betul menjadi sarana apa orang curhat itu luar biasa. Iya, dan kita juga saling belajar. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah join. Yuk kita terus belajar lewat yang kita jalani dan belajar dari orang lain, mengambil hikmah dari yang dikerjakan orang lain. Jadi kalau Anda tadi lihat debat sambil mikir mana yang tidak boleh saya kerjakan, mana yang perlu saya kerjakan. Kalau satu saat nanti saya dalam situasi tukar pikiran seperti tadi, dan selalu semangat. Tadi ada yang bilang tentang gimana move on. Jangan pikirkan yang sudah lewat, pikirkan yang akan datang. Yang sudah lewat jadikan pelajaran, yang akan datang lakukan persiapan. Insya Allah apapun tantangan yang kita hadapi bisa kita lampaui, bisa kita lewati. Insya Allah. Selamat di awal tahun baru. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina mental. Insya Allah semua bisa terlewati dengan baik. Salam buat keluarga, gitu ya. Salam, senang sekali. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.